Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya seperti biasa dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang basis dasar 1. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah basis data 1 yang diampu oleh Bapak dosen Fauji Eskom MN. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja pada videonya. Oke baik teman-teman, pertama-tama yang saya akan bahas di sini yaitu model data. Satu, model data. Dalam model data ini terdapat beberapa poin. Jadi di sini harus diperhatikan pada poin pertama, kedua, dan ketiga. Poin pertama yaitu model data merupakan kumpulan konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, dan batasan data. Poin kedua yaitu model data dibuat dengan tujuan agar kita bisa tahu makna dari data dan juga relasi antar datanya. Dan poin yang ketiga yaitu terdapat banyak cara untuk membuat model data. Dan yang paling populer adalah menggunakan ERD atau Entitas Relationship Diagram. Oke, kemudian yang kedua, fakta dunia nyata. Terdapat beberapa poin. Yang pertama, poin pertama seperti di bawah di awal tentang data, yaitu fakta dunia nyata, real world. Poin kedua, fakta dunia nyata di sini bukan berarti data harus dalam bentuk sesuai yang berwujud, bisa juga sesuatu yang tidak berwujud. Yang ketiga, selain itu, fakta dunia nyata dalam basis data juga biasanya cakupannya lebih sempit, mengikuti ruang lingkup yang sedang ditinjau. Poin keempat, misal data pengguna dalam ruang lingkup pasti berbeda. Baik teman-teman, selanjutnya saya masuk pada penjelasan yang ketiga yaitu Entity Relationship Model. Terdapat 3 poin. Poin pertama, model data dalam basis data kebanyakan dibuat dalam bentuk Entity Relationship Model. Poin kedua, dalam model IR, data dunia nyata dipresentasikan dalam komponen-komponen. Dan poin ketiga, terdapat beberapa komponen dalam model IR, yaitu entity, atribut, dan relationship. Baik, selanjutnya saya masuk pada penjelasan keempat yaitu entity. Pada entity ini terdapat 2 poin yang harus diperhatikan. Poin pertama yaitu entity merupakan individu yang mewakili data, fakta yang nyata, dan bisa dibedakan dari sesuatu yang lain. Kedua yaitu saat menentukan sebuah entity kita perlu lihat ruang lingkup yang sedang kita kerjakan ya teman-teman. Kemudian saya masuk pada penjelasan yang kelima yaitu atribut. Atribut ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, setiap entity pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari entity tersebut. Kemudian poin kedua, penentuan atribut dalam entity biasanya berdasarkan fakta yang ada dan yang dibutuhkan dalam ruang lingkup saja. Ya teman-teman, jadi penentuan atribut ini teman-teman itu berdasarkan pada kenyataan yang ada terus yang dibutuhkan di dalam ruang lingkup yang sedang teman-teman kerjakan. Baik, kemudian poin yang ketiga yaitu contoh. Misalnya dalam entity barang kita bisa menambahkan atribut seperti kode barang, nama barang, dan lain-lain. Dan poin yang keempat teman-teman itu dalam atribut ini biasanya itu terdapat atribut kunci ya teman-teman yang digunakan sebagai representasi dari entity tersebut teman-teman. Contoh seperti kode ID barang kalau dalam tabel penjualan teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman saya masuk pada penjelasan
yang keenam yaitu relationship. Terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, relationship merupakan hubungan antar entity. Jadi teman-teman, relationship itu merupakan hubungan antar entity dengan entity yang lain. Kemudian pada poin kedua teman-teman, detail tentang relationship. Nah, detail tentang relationship ini teman-teman akan dibahas di materi model data relationship. Kemudian selanjutnya poin ketujuh, yaitu relationship diagram. Pada relationship diagram ini terdapat dua poin. Yang pertama yaitu setelah menentukan entity, atribut, dan relationship, selanjutnya dalam IR biasanya akan dibuat dalam bentuk diagram, teman-teman. Jadi setelah kita menentukan entity, atribut, dan relationship itu teman-teman, selanjutnya kita buatkan IR dalam bentuk diagram. Nah, selanjutnya yang poin kedua yaitu entity relationship diagram IRD. Sangatlah sederhana. Jadi kita bisa mempresentasikan tiap entity, atribut, relationship, dan hubungan dengan gambar seperti yang di bawah ini ya teman-teman. Langsung saja kita masuk pada poin 8, entity relationship diagram. Jadi ini gambarnya teman-teman, seperti ini. Ada entity, relationship, atribut, beserta link. Oke teman-teman, kemudian saya masuk pada tahapan pembuatan IRD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pembuatan IRD teman-teman. Yang pertama itu kita harus mempunyai contoh kasus ya. Di sini saya memiliki contoh kasus yaitu toko 2 sekawan. Jadi teman-teman, misal kita akan membuat data struk penjualan pada toko 2 sekawan. Di sini misalnya kita akan membuat data struk penjualan pada toko 2 sekawan. Harus memperhatikan beberapa poin. Poin pertama yaitu menentukan entity, yang dimana di sini terdapat beberapa langkah-langkah. Langkah pertama yang perlu kita tentukan dalam membuat IRD adalah menentukan entity yang akan terlibat dalam toko 2 sekawan tersebut. Langkah yang kedua, misal dalam toko 2 sekawan kita akan menentukan entity yang terlibat, yaitu toko, produk, promosi atau diskon, pelanggan, transaksi atau penjual, transaksi detail, dan supplier. Langkah pertama yang perlu kita tentukan dalam membuat IRD adalah menentukan entity yang akan terlibat dalam toko 2 sekawan tersebut. Langkah yang kedua, misal dalam toko 2 sekawan kita akan menentukan entity yang terlibat, yaitu toko, produk, promosi atau diskon, pelanggan, transaksi atau penjual, transaksi detail, dan supplier. Oke teman-teman, setelah kita menentukan entity-nya, selanjutnya kita akan menggambarkan kode diagram entity. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, di sini saya sudah menggambarkan kode diagram entity. Jadi coba teman-teman perhatikan baik-baik, di situ sudah tertera kode diagram entity-nya. Selanjutnya setelah menentukan kode diagram entity, kita akan menentukan atribut key. Langkah pertama yaitu setiap entity wajib memiliki atribut key ya teman-teman. Maka selanjutnya kita perlu menentukan atribut key dari setiap entity. Misalnya teman-teman bisa lihat langsung pada diagram atribut key, sudah tertera diagram atribut key, yang dimana setiap entitas memiliki atribut key. Kemudian saya langsung saja pada penjelasan diagram atribut. Nah, jadi teman-teman, di sini setelah kami menentukan atribut,
Oke, selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan menentukan atribut dari setiap entity yang masuk ke ruang lingkup yang akan kita buat. Jadi seperti ini teman-teman diagramnya. Teman-teman bisa lihat diagram atributnya. Setiap entitas ini memiliki beberapa tip atribut. Di sini entitas pertama yaitu toko yang terdiri dari beberapa atribut. Teman-teman bisa lihat sendiri langsung. Kemudian teman-teman di sini ada entitas produk juga beserta atributnya masing-masing. Jadi teman-teman bisa lihat atributnya di diagramnya langsung yang sudah tertera. Kemudian selanjutnya ada entitas promo atau diskon beserta atributnya juga masing-masing. Kemudian ada entitas pelanggannya juga teman-teman beserta atributnya masing-masing. Jadi teman-teman bisa lihat langsung pada diagram yang sudah saya buat yang sudah tertera pada materi saya. Selanjutnya ada transaksi atau penjualan. Di sini entitas transaksi atau penjualan juga memiliki beberapa atribut. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian ada transaksi detail juga di sini ya teman-teman. Selain transaksi atau penjualan ada entitas transaksi detail. Jadi entitas transaksi detail ini juga memiliki beberapa atributnya masing-masing. Jadi teman-teman bisa lihat langsung pada diagram yang sudah saya buat, sudah tertera pada materi saya. Selanjutnya ada entitas supplier. Supplier ini entitas yang terakhir dan memiliki atribut masing-masing juga teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat langsung pada diagramnya. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya saya masuk pada penjelasan model data relational. Baik, yang pertama relationship. Relationship ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, seperti yang di materi sebelumnya dibahas bahwa dalam model IR selain entity dan atribut terdapat juga komponen relationship. Kemudian poin yang kedua, relationship menunjukkan hubungan antar entity dengan entity yang lain. Poin yang ketiga, misal hubungan antar entity penjual dengan entity barang. Relationship di antara keduanya mengandung arti bahwa penjual sedang berjualan atau menjual barang. Oke, selanjutnya penjelasan kedua, kardinalitas atau derajat relasi. Di sini terdapat 2 poin teman-teman. Yang pertama, kardinalitas relasi menunjukkan tentang jumlah entity yang dapat berelasi dengan entity lainnya. Dan poin yang kedua yaitu contoh kasus yang sudah tertera yaitu toko 2 sekawan. Entity penjual bisa berelasi dengan satu entity barang atau lebih atau bahkan tidak ada sama sekali teman-teman. Kemudian saya masuk pada penjelasan ketiga yaitu one to one atau satu ke satu. Di sini terdapat 2 poin yaitu one to one artinya hubungan antar entity A misalnya hanya bisa berhubungan dengan entity B dengan maksimal hanya satu entity saja. Kemudian yang kedua, begitu pula sebaliknya, entity B hanya bisa berelasi dengan satu entity A. Jadi di sini maksudnya one to one itu setiap entity itu berelasi cukup satu kali, baik entity A ke entity B maupun entity B ke entity A. Jadi cukup satu kali ya teman-teman. Nah, agar lebih jelasnya teman-teman bisa lihat pada nomor 4 itu ada diagram one to one yang sudah saya buat. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan poin kelima yaitu one to many atau satu ke banyak. Di sini terdapat 2 poin. Yang pertama, poin pertama yaitu one to many artinya hubungan antar entity A misalnya bisa berhubungan dengan banyak entity B. Kemudian entity B hanya bisa berrelasi dengan satu entity A. Nah, jadi teman-teman pada one to many ini entity A itu dia bisa berelasi banyak atau berhubungan banyak dengan entity B. Sementara entity B itu tidak bisa berelasi banyak ke entity A. Dia cukup berelasi satu entity saja ke entity A. Jadi misalnya pada entity B itu memiliki 2 entity, dia hanya bisa berelasi ke satu entity A. Nah, lebih jelasnya teman-teman bisa lihat pada poin ke-6 itu ada diagram one to many yang sudah tertera. Teman-teman coba perhatikan.
Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pada poin ketujuh, yaitu menituan atau banyak ke satu. Di sini terdapat 2 poin. Yang pertama, menituan artinya hubungan antara entiti A misalnya hanya bisa berhubungan dengan satu entiti B. Kemudian poin yang kedua, tetapi tidak sebaliknya, entiti B bisa berelasi ke banyak entiti A. Jadi berdasarkan penjelasan kedua poin ini, teman-teman, pada entiti A itu teman-teman, dia itu hanya bisa berhubungan atau berelasi cukup satu kali saja ke entiti B, tetapi tidak sebaliknya dengan entiti B ya teman-teman. Entiti B ini bisa berelasi ke banyak entiti A. Jadi agar lebih jelasnya teman-teman bisa langsung lihat pada diagram menituan yang sudah tertera pada materi saya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan poin ke-9, yaitu many to many atau banyak ke banyak. Di sini juga terdapat 2 poin. Yang pertama, many to many artinya hubungan antara entiti A misalnya bisa berhubungan dengan banyak entiti B. Jadi yang keduanya yaitu begitu juga dengan sebaliknya, entiti B bisa berelasi ke banyak entiti A. Jadi teman-teman, maksud dari kedua poin ini atau many to many, banyak ke banyak, di sini entiti A ini bisa berelasi atau berhubungan dengan banyak entiti B ya teman-teman ya. Begitu juga sebaliknya, entiti B teman-teman, entiti B juga bisa berelasi banyak ke entiti A. Jadi teman-teman bisa lihat pada poin ke-10 di situ diagram many to many. Jadi teman-teman langsung lihat saja pada diagram yang sudah saya buat, sudah tertera pada materi saya agar lebih jelas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang normalisasi basis data. Oke, baik teman-teman. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu normalisasi. Normalisasi adalah proses pengorganisasian data dalam basis data untuk mengurangi redundansi dan ketergantungan data. Tujuan normalisasi adalah membuat struktur tabel menjadi efisien dan logis. Normalisasi dilakukan dalam beberapa tingkatan yang disebut normal from NF, normalisasi ke-1, ke-2, dan ke-3 adalah yang paling umum digunakan. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang normalisasi ke-1, ke-2, dan ke-3 yang disertai dengan contoh tabelnya. Oke, langsung saja. Normalisasi ke-1 atau first normal form. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan atribut yang memiliki nilai ganda atau multifill, sehingga setiap kolom hanya berisi nilai atomik atau tidak terpecah lagi. Kemudian syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam membuat tabel pada bentuk pertama, yaitu syarat pertama, setiap kolom hanya mengandung satu nilai atau nilai atomik. Syarat kedua, setiap baris unik memiliki primary key. Dan syarat yang ketiga, tidak ada kolom dengan daftar array atau set. Nah, oke teman-teman, di sini saya punya contoh tabel awal yang belum saya normalisasi ke bentuk 1 atau first normal form, yaitu tabel data truk penjualan. Pada tabel ini teman-teman bisa lihat sendiri, terdapat beberapa entitas beserta atributnya masing-masing. Entitas yang pertama yaitu kode faktor. Kemudian yang kedua, entitas yang kedua ada tanggal. Kemudian yang ketiga, kode barang. Kemudian yang keempat ada nama barang. Yang kelima, harga.
Dan entitas yang terakhir yang keenam, jumlah. Oke, untuk atributnya dari setiap entitas masing-masing teman-teman bisa lihat langsung saja pada tabelnya yang sudah tertera. Selanjutnya saya akan masuk pada pembuatan tabel awal yang akan dinormalisasikan ke dalam bentuk normal ke-1. Oke, teman-teman langsung lihat saja pada tabel yang sudah dinormalisasi ke bentuk ke-1 atau biasa disebut dengan first normal form. Suatu tabel dikatakan tabel first normal form jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Baik, berdasarkan penjelasan tersebut, di sini teman-teman bisa lihat pada tabel bentuk pertama, normalisasi pertama, yaitu first normal form, yang dimana sesuai dengan penjelasan yang terakhir tadi bahwa suatu tabel yang sudah disebut tabel bentuk pertama atau normal form disebut first normal form. Dan inilah tabel bentuk pertama dari tabel awal. Teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini tabelnya sudah berisi atau baris itu memiliki nilai tunggal. Masing-masing sudah memiliki nilai tunggal. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada kode yang tadinya cuma 1 sudah dibanyakin karena pernyataan atau penjelasannya tadi bahwa setiap baris harus memiliki nilai tunggal. Selanjutnya kita masuk pada normalisasi yang kedua, yaitu second normal form. Tujuannya adalah untuk menghilangkan dependensi, yaitu ketergantungan sebagian pada primary key. Kemudian dalam pembuatan tabel yang kedua, syarat-syarat yang harus diperhatikan yang pertama yaitu sudah memenuhi tabel pertama, yaitu first normal form. Kemudian semua atribut non-primer bergantung sepenuhnya pada primary key. Nah, inilah bentuk tabel normalisasi kedua atau second normal form. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri seperti inilah bentuk tabel normalisasi yang kedua, yang dari bentuk pertama, bentuk normalisasi pertama, kemudian sudah dinormalisasikan ke dalam bentuk yang kedua, yaitu second normal form. Jadi di sini teman-teman bisa lihat sudah dipecahkan menjadi dua tabel ya teman-teman. Ada tabel barang sama tabel transaksi. Jadi di sini sudah dipisahkan agar lebih efisien saat mencari datanya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri perbedaan tabel normalisasi yang kedua dari tabel pertama atau first normal form. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pada tabelnya. Di sini pada tabel barang terdapat beberapa entitas, yaitu kode barang, nama barang, serta harga dan atributnya masing-masing. Kemudian pada tabel transaksi di sini ada kode faktor, tanggal, kode barang, dan jumlahnya.
serta atributnya masing-masing. Jadi teman-teman lihat sendiri di situ sudah dipecahkan menjadi 2 tabel ya, agar lebih efisien saat mencari data. Oke teman-teman, kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan menormalisasikan tabel dalam bentuk normalisasi ketiga atau tiered normal form. Tujuannya untuk menghilangkan transitive dependency, yaitu ketergantungan non-primer terhadap atribut non-primer lainnya. Syarat untuk membuat tabel normalisasi ketiga yaitu yang pertama, sudah memenuhi bentuk normalisasi tabel kedua atau second normal form. Yang kedua, tidak ada atribut non-primer yang bergantung pada atribut non-primer lainnya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri, inilah bentuk dari tabel yang sudah dinormalisasikan ke bentuk ketiga, yaitu tiered normal form, yang dimana di sini sudah dipecahkan menjadi beberapa tabel ya teman-teman. Ada 3 tabel di sini. Yang pertama itu tabel barang, yang kedua tabel transaksi, dan yang ketiga tabel detail barang ya teman-teman. Di sini ada tabel detail barang. Jadi teman-teman coba perhatikan pada tabel transaksi di bentuk normalisasi yang ketiga ini berbeda dengan tabel transaksi yang terdapat pada bentuk yang kedua. Di sini pada tabel transaksi teman-teman cuma terdiri dari 2 entitas ya, yaitu kode faktor dan tanggal beserta atributnya masing-masing. Kalau untuk tabel barangnya masih tetap sama, dan di sini juga teman-teman ada tambahan tabel yaitu tabel detail barang, yang dimana terdiri dari beberapa entitas. Yang pertama kode faktor, kode barang, jumlah, serta harganya. Oke teman-teman, jadi di sini coba teman-teman perhatikan pada tabel normalisasi yang ketiga ini. Di sini terdapat 1 tabel baru hasil pecahan dari tabel transaksi yang terdapat pada bentuk normalisasi yang kedua tadi. Di sini di tabel normalisasi yang ketiga ini, setelah dipecahkan tabel transaksinya, itu menjadi tabel baru ya teman-teman, yaitu tabel detail barang yang menampung semua barang-barang yang akan dijual. Teman-teman, jadi coba perhatikan pada tabel detail barang. Di situ terdapat kolom harga juga. Mengapa di situ terdapat kolom harga? Sementara kan teman-teman di tabel barang sudah ada kolom harga. Kenapa pada tabel detail barang juga terdapat kolom harga? Nah, kolom harga yang terdapat pada detail barang ini teman-teman digunakan untuk menyimpan harga barang saat melakukan proses transaksi. Jadi apabila ada perubahan pada harga tabel barang naik ataupun turun, tetapi pada detail tabel barang tidak berubah. Nah, itulah mengapa di situ perlu ditambahkan kolom harga pada detail barang, tabel detail barang, agar tidak berubah harga barang. Oke teman-teman, jadi saya kira sampai di situ saja pembahasan saya pada video kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah baik dalam segi pengucapan maupun tulisan, saya mohon maaf dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ke video-video selanjutnya.